Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Dwi Cahyani dari kelas 12 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan usaha es krim yang akan saya dirikan. Saya akan menjelaskan latar belakang, visi dan misi, tujuan usaha dalam profil usaha kami. Latar belakang usaha ini, es krim merupakan makanan yang banyak digemari oleh seluruh masyarakat karena rasanya yang manis, lembut, dan membuat mood menjadi baik bagi yang mengkonsumsinya. Di Indonesia sendiri, es krim termasuk makanan yang paling disukai oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak karena rasanya yang manis. Kemudian, visi usaha ini menjadikan kedai es krim industri unggul dan berkualitas, menciptakan es krim unik yang diminati semua kalangan. Kemudian misinya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, dapat mengatasi pengangguran dan memberikan kualitas produk yang terbaik. Profil usaha. Jadi nama usaha yang saya dirikan adalah es krim, berasal dari kata onone yang artinya adanya. Maksudnya adalah buah yang dipakai dalam pembuatan es krim ini buah yang setiap hari ada di pasaran, jadi tidak bergantung pada musim. Kemudian jenis usaha. Jenis usaha bergerak di bidang kuliner. Sesuai dengan kondisi Cilacap yang panas, usaha es krim ini sangat cocok didirikan. Kemudian lokasi usaha berada di Jalan Lombok dekat dengan Pasar Tanjung. Alasan memilih lokasi tersebut karena letaknya yang strategis dekat dengan halayak ramai. Kemudian struktur usaha dibagi menjadi 3, pemilik usaha, koki, dan pelayan. Pemilik usaha sebagai manajer keuangan yang mengelola keuangan usaha ini. Kemudian koki 1 orang menyiapkan peralatan memasak, membuat es krim, dan menyiapkan es krim yang sudah dipesan. Kemudian pelayan 1 orang untuk melayani pengunjung. Aspek pasar dan pemasaran. Jadi produk yang dijual itu es krim dengan perpaduan buah naga dan pisang, kemudian disajikan dengan kuopai kering. Jadi tampilannya seperti pada layar. Kemudian harga 8.000 pengunjung sudah bisa menikmati es krim ini. Kemudian place, Jalan Lombok dekat dengan Pasar Tanjung. Kemudian promotion, promosi dari mulut ke mulut, media sosial, direct selling, media cetak. Jadi promosi dari mulut ke mulut ini merupakan cara sederhana di mana konsumen yang pernah membeli akan menceritakan kembali kepada yang lain, sehingga secara tidak langsung calon pembeli baru dan masyarakat mengetahui keberadaan usaha pemilik. Kemudian melalui media sosial, rencananya promosi akan dilakukan melalui akun Facebook, IG, dan Twitter. Kemudian direct selling, strategi ini terjadi di kedai, jadi bisa langsung ditangani oleh karyawan. Kemudian media cetak, jadi promosi dilakukan dengan memasang iklan di media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Analisis SWOT, jadi ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threatness, ancaman. Jadi strength, apa yang menjadi kekuatan dari usaha ini? Jadi harga dari es krim terbilang cukup murah sehingga dapat terjangkau semua kalangan. Nah, es krim ini juga memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih secara kualitas dan kebersihannya itu selalu kami utamakan. Kemudian weakness, kelemahannya. Mungkin kelemahannya itu bisa dari cuaca yang buruk, tempat yang jauh dari halayak ramai, kemudian faktor kenaikan harga bahan baku yang akan mempengaruhi jumlah permintaan konsumen. Kemudian opportunities, peluangnya. Karena cuaca Cilacap yang terkadang sangat terik, panas, maka makanan ini cocok untuk melepas rasa panas dan rasa lapar dalam tubuh konsumen. Kemudian threatness, ancaman. Adanya kemungkinan persaingan usaha yang cukup banyak dalam bidang yang sama, kemudian pelayanan yang kurang memuaskan tentunya akan membuat konsumen kecewa secara tidak langsung, membuat usaha perlahan bangkrut. Nah, selain itu adanya informasi yang kurang baik dari pihak luar mengenai produk yang dipasarkan, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi permintaan konsumen akan produk. Kemudian aspek teknis dan teknologi. Bahan baku pembuatan es krim, kue pie, susu cair,
SKM full cream, susu kental manis ya. Kemudian buah naga, pisang ambon, tepung maizena, gula pasir, tisu, kantong plastik, sabun cuci piring. Sumber bahan baku. Pembelian bahan baku dari toko penyedia. Kemudian peralatan. Peralatan terdiri dari mixer, blender, panci, wadah es krim, sendok, skop, baskom, piring saji, spons cuci piring, kain lap, meja kedai, kursi plastik. Kemudian penentuan lokasi usaha. Kedai ini berada di Jalan Lombok sekaligus sebagai tempat produksi. Terdapat dua bagian ruangan, yaitu depan dan belakang. Kemudian cara pembuatannya, rebus susu cair dan susu kental manis hingga mendidih, lalu diamkan hingga mendingin. Haluskan buah naga dan pisang menggunakan blender. Cairkan tepung maizena dengan air secukupnya, kemudian masukkan susu, tepung maizena, dan gula pasir, lalu aduk menggunakan mixer. Nah, kemudian adonan dibagi menjadi dua bagian. Masukkan buah pisang yang sudah dihaluskan ke adonan yang pertama, dan buah naga dimasukkan ke adonan yang kedua. Adonan kembali dicampurkan ya hingga merata, kemudian tuangkan kedua adonan tersebut pada tempat yang berbeda. Masukkan adonan ke dalam freezer. Es krim yang sudah beku dikocok kembali dengan mixer. Ulangi lagi sampai es krim benar-benar lembut. Kemudian aspek keuangan. Dari biaya bahan baku, kue pie kita membutuhkan 5 bungkus dengan harga per itemnya 70.000, totalnya 350.000. Kemudian susu cair 2 liter dengan total 32.000. Kemudian susu kental manis full cream 2 kaleng, harga per kalengnya itu 7.000. Kemudian totalnya 14.000. Buah naga membutuhkan 1 buah, totalnya 10.000. Kemudian buah pisang ambon membutuhkan 1 sisir, harga totalnya 30.000. Kemudian tepung maizena membutuhkan setengah gram, harga totalnya 3.000. Gula pasir kita membutuhkan 2 kg dengan harga per kilonya 18.000. Kemudian totalnya 36.000. Tisu kita membutuhkan 3 pieces dengan harga barangnya 4.000, totalnya 12.000. Kemudian kantong plastik kita membutuhkan 1 pieces, harga per piecesnya 1.000, totalnya 1.000. Kemudian sabun cuci peralatan kita membutuhkan 1 pieces, totalnya 2.500. Total biaya bahan baku per hari 490.500. Total biaya bahan baku per bulan 14.715.000. Kemudian biaya alat. Mixer kita membutuhkan 1 unit, totalnya 300.000. Kemudian blender 1 unit, totalnya 200.000. Panci kita membutuhkan 1 buah, totalnya 25.000. Kemudian wadah es krim kita membutuhkan 2 buah, harga per buahnya 35.000, totalnya 70.000. Kemudian sendok 2 buah, harga per sendoknya 1.500, totalnya 3.000. Kemudian skop kita membutuhkan 2 buah, harga per buahnya 8.000, totalnya 16.000. Kemudian baskom 2 buah, harga per baskomnya 10.000, totalnya 20.000. Talenan kita membutuhkan 6 buah, harga per talenannya 10.000, kemudian totalnya 60.000. Spons cuci piring kita membutuhkan 1 buah, totalnya 3.000. Kemudian kain lap 2 buah, harga per lapnya 3.000, totalnya 6.000. Kemudian meja kedai kita membutuhkan 3 buah, harga per mejanya 125.000, totalnya 375.000. Kemudian kursi plastik kita membutuhkan 6 buah, harga per kursinya 35.000, totalnya 210.000. Kemudian freezer kita membutuhkan 1 unit, harga per unitnya 1.112.000. Total biaya investasi awalnya 2.400.000. Kemudian biaya operasional lainnya terdiri dari gaji karyawan 2 orang, gaji per karyawannya 800.000, totalnya 1.600.000. Kemudian gaji owner 1 orang, totalnya 1.200.000. Kemudian biaya listrik dan air 300.000, sewa tempat 500.000, total biaya operasional per bulan 3.600.000. Perhitungan biaya produksi, biaya bahan baku 490.500, biaya alat 2.400.000, biaya operasional 3.600.000,
Total biaya produksi 6.490.500. Harga pokok penjualan dihitung dari total biaya produksi dibagi dengan 90 porsi. Nah, biayanya itu dari biaya bahan baku 490.500 dibagi 90 porsi ya, sama dengan 5.500. Nah, dengan biaya 490.500 akan menghasilkan 90 porsi. Rencananya kita akan menargetkan keuntungan itu sebesar 45%. Nah, kemudian presentasi labanya kita mengambil 2.500 per porsinya. Harga jualnya, harga pokok penjualan ditambah dengan laba, harga pokok penjualannya 5.500 ditambah 2.500, totalnya 8.000 per porsi. Kemudian perhitungan penjualan, asumsi penjualan per hari 90 porsi es krim, harga per porsinya 8.000, pendapatan per hari 720.000, pendapatan per bulan 21.600.000, total biaya per bulan 18.315.000, keuntungan per bulannya 3.285.000. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.